arak dengan kopi, kan harus ikut saya gitu. Jadi ini rutin. Tapi emang ini khasiatnya memang baik bagi kesehatan Pak Ge. Bagi kesehatan. Mungkin masyarakat belum terlalu paham ya bahwa yang menjadi isu utama di Bali yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah masalah sampah. Yang mampu mengelola sampah secara mandiri tuntas diberikan insentif penghargaan 500 juta sampai 1 miliar. Wow. Ya. Hanya satu yang nawar. Satu yang nakal gitu. Nawar. Oh, dia. nawar. Danun. Ya, Tadinya dia ngotot nggak mau. Kalau nggak mau nggak tutup ya, saya akan tutup izinnya. Yang kedua, jam kantor akan diatur, jam kantor pegawai dengan jam sekolah siswa dibedakan. Oh, akan dibedakan. Berangkatnya dan pulangnya dibedakan. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali. Hari ini saya berada di Gedung Jayo Sabo, Rumah Jabatan Gubernur Bali. Sebuah kehormatan. Pada kesempatan ini saya bersama Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Kita akan membahas gebrakan-gebrakan beliau di periode kedua ini. Seperti apa gebrakan yang sudah beliau lakukan dan ke depan program-program apa yang akan beliau jalankan. Tentu terkait dengan bagaimana pengolahan sampah berbasis sumber, kemudian penanganan sampah plastik, kemudian juga terkait kemacetan, terkait juga dengan pariwisata, banyaknya wisatawan nakal di Bali, dan masih banyak lagi program yang akan menjadi gebrakan beliau 5 tahun ke depan, bahkan mungkin jauh ke depan ya, sudah 100 tahun ke depan ya, sudah disiapkan oleh beliau. Nah, sebelum kita mulai perbincangan spesial ini, saya sedikit akan membukanya dengan pantun. Mohon dibalas dengan cakepnya ya, karena di depan ini dua orang cakep ini. Pagi-pagi minum kopi tambah arak asloki. Cakep. Makin asik ditambah ngajeng bubur Bali. Cakep. Semeton sareng sami, inilah podcast Tribun Bali. Eksklusif bersama Bapak Gubernur Bali. Ya. Swastiastu, Pak Gubernur. Swastiastu. Punapi gatro niki. Astungkare. Sehat. Sehat. Sehat ge. Pak, kalau tiang lihat niki Pak Gubernur selalu tampak sehat. Selalu fit ya. Meskipun jadwal agenda padat setiap hari. Apakah ini ini bagian dari salah satu rutinitas yang masih Bapak lakukan, yaitu setiap pagi minum kopi plus arak yang menjadi kunci kesehatan Bapak? Masih rutin Bapak lakukan itu setiap hari untuk kesehatan Bapak? Itu rutin, tapi perlu saya jelaskan, kalau soal kerja dari pagi sampai pagi lagi, itu memang sudah biasa saya lakukan ketika menjabat sebagai anggota DPR RI, bertugas di Komisi 10 dan di Badan Anggaran DPR RI, yang memang waktu kerjanya itu nggak ada batas. 24 jam ya? Iya, jadi dari pagi sampai terutama ketika menyusun APBN, kemudian nyusun undang-undang, itu di Komisi 10 maupun di Badan Anggaran, itu rapatnya bisa dari pagi jam 9 sampai malam sampai pagi gitu. Itu udah biasa gitu. Nah, saya sendiri memang juga selalu tertib dalam waktu. Berangkat pagi, pulang setelah selesai tugas. Kalau pulangnya selesai tugas jam 1 ya jam 1 pulangnya. Kalau jam 2 ya jam 2. Jadi selalu saya menghadiri rapat itu penuh. Nggak pernah saya mengurangi waktu rapat. Plus untuk sekarang setelah menduduki jabatan sebagai gubernur, saya mendapat pengetahuan yaitu menggunakan produk arak, yaitu referensi dari seorang kepala desa di
Kabupaten Karangasem itu menyampaikan kopi tanpa gula dicampur arak itu sehat. Sehat. Itu. Jadi saya coba itu. Itu saya mulai Maret 2020 waktu COVID itu. Maret 2020 gitu. Nah, ternyata memang benar adanya. Membuat sehat, tidak pernah flu. Flu pun bahkan pernah. Ya. Jadi 5 tahun saya gubernur, saya Astungkare ya, nggak pernah sakit, nggak pernah flu. Karena rutin mengkonsumsi minum kopi tanpa gula campur arak. Ya, rutin gitu. Rutin tiap pagi sudah itu, udah protap. Udah protap. Jadi udah selalu dilakukan. Bahkan ketika kerja saya sampai malam waktu menangani COVID itu, saya bisa minumnya pagi, siang, sore, malam. Sampai 4 kali Pak? 4 kali minimum. Bisa 5 kali. Bisa 5 kali. Apalagi ada tamu. Kan jamu. Karena ikut aja tos arak dengan kopi, kan harus ikut saya gitu. Jadi ini rutin. Tapi emang ini khasiatnya memang baik bagi kesehatan Pak Ge? Bagi kesehatan. Mungkin masyarakat belum terlalu paham ya bahwa sebenarnya ini bukan hal yang baru. Di zaman dahulu itu tetua kami di Bali itu sudah rupanya ada tradisi kopi arak. Kopi arak. Nah, itu lama tidak dilakukan lagi oleh masyarakat. Kebetulan saya mengeluarkan peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi destilasi khas Bali yaitu arak. Ada informasi seperti itu ya, saya coba terapkan dan ternyata benar gitu. Jadi sesungguhnya ini bukan hal baru, sudah dari dulu. Cuma saya nggak tahu dulu udah ada. Setelah saya terapkan baru ada yang memberitahu dulu juga sudah ada begini. Cuma udah ini. Nah itu saya terapkan. Itu bagus, itu bagi kesehatan. Ya. Kesehatan, gitu. Artinya yang penting ingat takarannya kan kita pakai. Oh, kalau saya kopi arak itu paling banyak araknya itu setengah sloki. Setengah sloki. Kadang 1/4. Memang rasa kopi itu jadi enak, dia netral, tidak membuat asam lambung naik dan jadi fit. Jadi fit, ya. Itulah kunci Pak Gub sehingga tampil selalu fit dan sehat. Nah, setelah arak Bali ini dilegalkan. Sejauh ini produksi maupun distribusinya gimana Pak? Khususnya di petani ini Pak? Begitu saya mengeluarkan peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 yang berlakukan sejak Februari 2020 itu respon dari para pelaku usaha minuman arak itu cepat sekali. Mereka langsung melakukan riset dan 2 tahun sejak berlakunya Pergub ini itu mulai keluar produknya, sejumlah produk keluar dengan kemasan yang sangat bagus. Jadi sampai sekarang itu sudah ada 66 produk. 66 produk dengan merek 66 merek dengan kemasan yang sangat bagus dan saya membimbing langsung supaya kemasan botolnya bagus, kemudian juga dikasih aksara Bali sebagai dintasnya Bali, supaya bisa bersaing dengan kemasan produk minuman alkohol dari luar. Nah sekarang passionnya sudah sangat bagus menurut saya. Ya nggak jauh-jauh beda lah sama produk-produk minuman alkohol dari luar. Sekarang saya galakan hotel, restoran saya dorong untuk menggunakan produk arak dari Bali. UMKM lokal Bali, industri lokal Bali. Gitu. Dan sudah mampu bersaing dengan minum-minum yang dari luar Bang? Saya memastikan bisa bersaing karena arak ini satu sumber bahan bakunya dari pohon, pohon lontar, pohon kelapa, pohon enau. Itu kan air yang sangat steril, air yang sangat sehat di dalam buah kan. Kemudian diproses dengan cara tradisional, yaitu destilasi. Jadi bahan baku dan proses pembuatannya itu
sangat alami. Jadi sehingga hasilnya itu juga sangat bagus. Karena itulah dari segi kualitas saya memastikan arak Bali nggak kalah dengan minuman dari luar, soju, sake, whisky, vodka maupun yang lainnya. Jadi kita boleh bangga. Nah, sebentar lagi arak Bali akan go internasional, Pak ya. Iya. Dan kabarnya kan bahwa akan segera diekspor ke Cina. Betul. Nah, sejauh ini seperti apa, Pak, rencana ekspor ke Cina? Jadi sudah ada proses administratif sekarang. Tim dari Cina, pemerintah dan swastanya sudah ada berkunjung ke industri yang di Buleleng. Dari pemiliknya namanya Pak Yuliana, itu PT Industri Lopina, itu memproduksi arak yang sudah memenuhi syarat Badan POM, ada pita cukainya, udah memenuhi standar semua. Itu dia timnya itu melakukan riset di sejumlah negara yang memiliki minuman beralkohol, termasuk Bali. Nah, ternyata yang dipilih itu yang Bali. Wow, luar biasa. Jadi nggak lama lagi saya kira realisasinya itu akan jadi arak Bali segera go internasional, diekspor ini. Nah, Pak Gubernur, selain sudah berhasil ini akan segera mengekspor arak Bali, gebrakan apa yang mungkin Bapak sudah lakukan dalam awal kepemimpinan Bapak di periode kedua ini? Seperti apa, Pak? Mungkin jadi gebrakan yang sudah Bapak lakukan selama ini. Secara umum program di periode kedua 2025 sampai 2030 pemerintahan saya bersama Bapak Nyoman Giripati sebagai Wakil Gubernur Bali, visinya tetap nangun Satke Teloko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang merupakan periode pertama pelaksanaan haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125. Jadi 5 tahun di periode kedua ini itu adalah periode pertama pelaksanaan haluan Bali 100 tahun. Jadi karena itu harus sukses. Nah, program-programnya ada 6 bidang prioritas. Bidang pertama itu adalah adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Bidang kedua adalah kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan. Kemudian bidang yang ketiga itu adalah pertanian dan kelautan. Bidang yang keempat itu adalah transformasi ekonomi. Kemudian bidang yang kelima itu adalah pembangunan infrastruktur dan transportasi. Dan yang keenam adalah Bali Pulau Digital. Itu program-program yang berjalan dan sudah ada rinciannya semua dalam 5 tahun. Di luar itu adalah ada yang super prioritas. Yang menjadi isu utama di Bali yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah masalah sampah. Yang kedua adalah isu kemacetan. Yang ketiga adalah soal ketersediaan air bersih. Yang keempat adalah turis nakal. Wisatawan asing nakal. Empat-empatnya menjadi prioritas sekarang ini. Maka saya memberlakukan kebijakan untuk penanganan sampah ini. Saya memberlakukan kebijakan gerakan Bali bersih sampah, dituangkan dalam surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 yang di launching pada tanggal 11 April 2025 oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Nah, mengenai gerakan Bali bersih sampah ini ada dua, yaitu pengelolaan sampah berbasis sumber, dan yang kedua adalah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Produk plastik sekali pakai. Nah, ini menarik, pengolahan sampah ini, Pak. Menjadi salah satu prioritas program Bapak ya di periode kedua ini, pengolahan sampah.
berbasis sumber ya, seperti itu Pak. Nah, bisa dijelaskan Pak bagaimana pengolahan sampah berbasis sumber yang akan diterapkan nanti di Bali ini Pak untuk mengatasi permasalahan sampah ini? Ya. Jadi prinsipnya adalah siapa yang menghasilkan sampah, dia yang harus menyelesaikan sampahnya. Dia harus menyelesaikan sampahnya. Jangan kita yang membuat sampah, orang lain yang disuruh ngurus, kan nggak benar ini. Nah, prinsip dasarnya itu. Karena itu untuk melaksanakan gerakan Bali Bersih Sampah, khususnya pengelolaan sampah berbasis sumber, itu ada 6 lembaga yang menjadi sasaran. Yang pertama adalah pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat desa. Yang kedua juga kantor-kantor swasta. Nah, itu harus punya unit pengelolaan sampah sendiri di kantornya. Berarti pengelolaan sampah mandiri ya? Iya, mandiri dia. Harus punya. Yang kedua adalah secara khusus desa, kelurahan, dan desa adat. Karena di Bali kan ada 716 desa kelurahan, 1.500 desa adat. Itu kan juga masyarakatnya melakukan aktivitas yang menghasilkan sampah. Itu harus dikelola secara tersendiri di tingkat desa. Tingkat desa. Kemudian yang ketiga adalah pelaku usaha, hotel, restoran, kafe. Itu harus mengelola sampah sendiri. Yang keempat adalah lembaga pendidikan, perguruan tinggi, sekolah menengah, sekolah dasar, harus mengelola sampahnya sendiri. Yang kelima adalah pasar. Pasar PD pasar milik pemerintah kabupaten, ada juga pasar rakyat di desa-desa adat. Itu harus punya unit pengelolaan sampah sendiri. Dan yang keenam adalah rumah ibadah. Juga harus mengelola sampahnya sendiri. Nah, itu semua menjadi target lembaganya. Dan saat ini dalam posisi semua perangkat daerah, kepala dinas terkait itu bergerak. Sekarang kami mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber ini dengan gerakan Bali Bersih Sampah, saya pimpin langsung. Langsung Pak Gubernur? Saya langsung pimpin. Jadi bersama Bupati Wali Kota sampai ke jajaran. Jadi kita terintegrasi dan terpadu, tidak lagi terpisah-pisah. Nah, tidak lagi menyodok ini Denpasar yang salah, ini Bandung yang salah, ini Gianyar yang salah. Nggak mau gitu. Kita ini Bali. Jadi satu komando pulau. Di komandani bareng-bareng. Tertinggi gubernur yang bertanggung jawab, ke bawahnya bupati wali kota, ke bawahnya kepala desa, lurah, dan desa adat. Gitu. Nah, sebelumnya Pak, kami dari Tribun Bali sempat juga wawancara langsung dengan pelaku-pelaku atau pemerhati lingkungan ini terkhusus sampah. Ada yang menerapkan pengolahan sampah Tebo modern seperti di Desa Cemangon di Sukawati kan. Kemudian juga ada Tongedan yang di Badung kan. Desa itu Desa Punggul ya. Di Badung yang sudah sukses ya. Nah, apakah sistem-sistem seperti ini nanti juga akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pengolahan sampah berbasis sumber ini? Jadi yang kebetulan istri saya sangat aktif untuk ngurusin sampah ini. Jadi istri saya itu turun ke Desa Punggul. Saya sendiri malah belum pernah. Turun juga ke Desa Cemangon. Saya sendiri belum. Saya pernah turun ke Desa Taro. Mengunjungi beberapa desa yang memang sudah mampu mengelola sampah secara mandiri. Dengan tagline Desaku Bersih tanpa mengotori desa lain. Nah, polanya ada dengan menggunakan tebe modern seperti Cemangon, ada yang dengan menggunakan Tongedan di Desa Punggul. Nah, ada juga yang cara lain. Nah, ini akan kita berlakukan dan sudah diatur dalam surat edaran. Kita mendorong semua lembaga yang 6 tadi itu untuk mengelola sampahnya sendiri. Bisa dengan tebo modern, bisa dengan Tongedan, bisa dengan pola lain. Menurut pilihan dia. Yang penting sampahnya di wilayahnya bisa diselesaikan sendiri.
menurut saya tebe modern. Tebe modern itu simple. Yang dimasukin dalam tebe lubangnya itu yang organik saja. Sampah organik. Sampahnya dipilah jadi dua, yaitu organik dan non organik. Yang organik ini dimasukkan ke tebe modern ya. Kemudian selama berapa bulan itu jadi kompos. Itu. Menurut saya ini simple. Ini kita dorong. Dan sekarang di pemerintah Provinsi Bali semua kepala dinas itu sudah membuat tebe modern. Saya dengar juga kabupaten kota sudah sudah mulai gencar ya. Di desa-desa juga banyak yang sudah meniru itu. Nah, ini akan kita gencarkan karena sekarang kan surat edarannya kan baru di launching 11 April yang lalu. Baru 2 bulan yang lalu. 2 bulan kurang lah. 2 bulan. Nah, ini perlu digencarkan sosialisasinya. Sekarang ini masih tahap sosialisasi. Di semua lini. Semua saya melibatkan sekarang timnya di provinsi, kabupaten kota, melibatkan komunitas lingkungan itu terintegrasi sekarang, bergabung semua. Jadi tidak terpisah. Sehingga lebih masif dan terstruktur, terorganisir. Nah, meskipun ini sedang sosialisasi, sejumlah desa itu sudah mengambil inisiatif sendiri melakukan pengolahan sampah berbasis sumber. Dia sudah membuat tebe modern. Nah, ini akan dilakukan percepatan sampai Desember 2025 itu. Sehingga di 2026 itu hasil sudah mulai kelihatan. Akan ada progres dan juga dilombakan. Udah nanti dilombakan juga Pak ya? Dilombakan. Semua akan dilombakan. Desa adat akan dilombakan. Yang mampu mengelola sampah secara mandiri tuntas diberikan insentif penghargaan 500 juta sampai 1 miliar. Wow. Ya, jadi ini jadi motivasi bagi desa-desa adat khususnya Pak ya? Iya betul, supaya termotivasi untuk menyelesaikan masalah sampahnya. Itu. Jadi kita kasih insentif. Gitu. Kita siapkan itu. Nah, ini gebrakan awal dari Pak Gubernur ya terkait penanganan sampah. Karena 60% lebih sampah itu ada di desa. Kalau desa ini tuntas, maka TPA itu udah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi, selesai jadi desa. Itu. Ini yang kita dorong. Sehingga tinggal memikirkan sampah yang di perkotaan, industri dalam jumlah yang besar. Ini yang perlu penanganan tersendiri. Saya yakin target saya 2 tahun selesai. 2 tahun selesai nih 2 tahun selesai. Dengan sistem modern maupun pengedan ini. Berbagai cara sistem model. Nah, selain pengolahan sampah berbasis sumber, Bapak juga gencar ini ya terkait pengurangan sampah plastik ya, termasuk sekarang yang banyak mendapat sorotan terkait bagaimana Bapak tegas gitu ya, melarang produksi atau beredarnya air minum dengan kemasan di bawah 1 liter ya, air minum mineral 1 liter ini. Dan saya kira ini jadi gebrakan juga bagi Bapak yang mungkin satu-satunya di Indonesia. Nah, seperti apa sekarang respon mungkin dari pemerintah pusat maupun juga dari produsen sendiri Pak, maupun juga dari masyarakat? Sebelum saya jawab, saya tambah dulu ya yang pengolahan sampah berbasis sumber. Pengolahan sampah berbasis sumber itu sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Iya betul. Sebenarnya sudah ditetapkan 2019, tapi belum optimal karena waktu itu COVID. Nah, yang kedua adalah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Itu juga diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Yang diatur itu adalah pelarangan tas kresek, pipet, styrofoam. Sekarang dengan surat edaran Gubernur Bali itu diperluas lagi, yaitu minuman kemasan di bawah 1 liter. Di bawah 1 liter ya. Minuman air mineral maksudnya di bawah 1 liter. Dengan surat edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Nah, waktu membarukan Pergub 97 tahun 2018 belum optimal, baru berjalan dengan sangat baik itu di hotel, di restoran, di mall, di toko modern itu sudah tidak menggunakan tas kresek. Di hotel tidak menggunakan lagi pipet plastik. Masyarakat tidak lagi menggunakan styrofoam. Tapi di pasar tradisional tas kreseknya masih banyak. Ini yang harus kita tangani dengan lebih progresif lagi. Sekarang saya nambah pelarangan menggunakan minuman
minuman air mineral kemasan plastik sekali pakai yang kurang dari 1 liter. Ya. Yang dilarang adalah produksinya, peredarannya, dan penggunaannya. Hulu sampai hilir saya larang. Ya. Nah, saya mengumpulkan para produsen. Nah, semuanya udah setuju. Yang sekarang ini udah sampai Desember ini dia sudah tidak boleh memproduksi. Sampai Desember dia boleh memproduksi. Dia hanya boleh mengeluarkan produk yang sudah terlanjur diproduksi. Jadi menghabiskan stok. Menghabiskan stok. Nah, hanya satu yang nawar. Satu yang nakal begitu? Nawar. Oh, nawar. Danun. Tadinya dia ngotor nggak mau. Kalau nggak mau nggak tutup ya, saya akan tutup izinnya. Kan kewenangan ada di kepala daerah. Gubernur kan bisa memerintahkan bupati yang punya kewenangan mengeluarkan izin. Nah, kalau dia tidak tertib, ya cabut izinnya. Karena sampah plastik ini itu betul-betul telah merusak ekosistem alam. Ya, dan itu menjadi isu yang sangat dominan tentang sampah plastik ini. Ini udah isu global, tidak saja di Bali, nasional dan dunia. Jadi karena itu sebagai tanggung jawab menjadi gubernur, saya harus mengatasi masalah ini, isu ini. Mengapa demikian? Karena pertama adalah soal kearifan lokal yang memang mengajarkan kepada masyarakat di Bali itu untuk menjaga ekosistem alam agar bersih, lestari, harmoni. Nah, yang kedua posisinya adalah karena Bali ini adalah merupakan destinasi wisata utama dunia. Jadi isu lingkungan ini itu sangat berpengaruh terhadap citra pariwisata. Jadi karena itu saya mengambil tindakan tegas untuk melarang penggunaan produk minuman, air mineral plastik, kemasan plastik, dan terutama sekali yang di bawah 1 liter. Karena itu yang paling banyak. Kalau kita ngelihat sampah plastik di sungai, di TPA, di pantai, paling banyak itu. Di musim-musim hujan, mengerikan itu. Nah, kalau ini kan membuat citra Bali itu tidak bagus, citra pariwisata Bali tidak bagus. Jadi karena itu saya harus atasi dan tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi ya? Tapi ada pro kontra juga, Pak? Ya, terutama produsen. Sekarang udah oke dia. Karena saya nggak bisa diajak kompromi. Ya, kemudian juga syukur mendapat dukungan penuh dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Jadi beliau sangat bahkan beliau juga mewarning produsen yang masih dan sangat mendukung kebijakan ini. Jadi karena itu saya makin percaya diri untuk melangkah dengan tegas. Astungkaro 2026 sudah beres nih. Iya, Danun minta sampai Juni 2026 karena perlu pengalihan teknologi dan juga perlu penyesuaian tenaga kerjanya itu mundur sampai Juni 2026. Saya oke sepanjang ada roadmap-nya. Desember 2025 apa pencapaiannya, Januari 2026, Februari 2026 sampai Juni. Memastikan bulan Juni nggak ada lagi produksi itu. Kalau ada itu saya akan tutup. Sanksinya tegas ya. Nah, Pak, ini kan ya seperti saya bilang tadi, ini menjadi gebrakan satu-satunya di Bali ya. Gebrakan dari Pak Gubernur. Apakah Pak Gubernur nanti ingin ya gebrakan ini bisa menasional gitu ya, bisa juga dilakukan di provinsi-provinsi lain sehingga kita secara nasional bisa bersama-sama menangani permasalahan sampah plastik ini. Jadi dimulai dari Bali, dari gebrakan Bapak. Sejujurnya saya tidak punya pretensi seperti itu, tidak punya keinginan sedikit pun supaya daerah lain juga melakukan hal yang sama. Buat saya yang harus saya urus, harus saya tangani adalah Bali. Itu yang menjadi wilayah yang harus saya kelola. Jadi karena itu saya bekerja fokus untuk Bali saja. Kalau memang ini berhasil dan patut ditiru oleh daerah lain, bagus juga. Tapi itu kan terserah kebijakan dari masing-masing kepala daerah di daerah lain. Gitu. Tapi ini kan menjadi sebuah gebrakan yang luar biasa rasanya, Pak ya, karena perlu keberanian ya. Wah, harus berani karena ini pasti tekanan dari sana sini itu ada. Itu saya mah prinsip saya adalah
ngayah total las cari ini skala bekerja dengan fokus tulus lurus, udah selesai. Itu aja, di luar itu nggak ada. Jadi karena itu saya nggak ada lagi hal-hal yang membuat saya itu harus ragu. Jadi saya plong. Jadi tap untuk melangkah. Gitu. Nah, terkait penanganan sampah ini Pak, bagaimana upaya dari Bapak selaku gubernur dan juga Ibu ya yang juga aktif ini dalam penanganan sampah ini untuk menyadarkan masyarakat Pak supaya mengubah perilakunya membuang sampah, kemudian mau mengelola sampah secara mandiri Pak. Sekarang dilakukan sosialisasi secara masif. Semua pihak saya libatkan. Sampai secara khusus saya mengangkat istri saya, Ibu Putri Koster, menjadi duta pengelolaan sampah berbasis sumber. Istri saya itu gencar sekali melibatkan timnya untuk turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi dengan sangat agresif, rutin. Hari-harinya dia tuh banyak ngurusin sampah sekarang, kemana-mana, ke desa, ke kecamatan, segala macam, aktif dengan timnya. Begitu juga saya juga ada tim secara khusus menangani percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu ada timnya juga gerak. Dan saya memimpin langsung semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ini. Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota Sebali saya undang jadi satu. Saya pimpin langsung. Iya, jadi satu visi ya Pak ya. Jadi satu, tidak ada lagi terpisah. Jadi satu kesatuan Bali. Bali. Luar biasa. Terus terkait penanganan sampah yang menjadi prioritas dari Pak Gubernur Koster di periode kedua ini. Nah, beralih soal ke isu lainnya Pak tadi yang menjadi program prioritas Bapak terkait kemacetan di Bali ini yang juga tentu menjadi sorotan dunia Pak. Sejauh mana langkah-langkah yang Bapak lakukan ini untuk penanganan kemacetan di Bali ini Pak? Saya sudah membentuk tim untuk menangani masalah kemacetan ini. Yang pertama adalah penanganan dalam jangka pendek. Itu ada tim sendiri yang membuat SOP sekarang, skema untuk pengaturan lalu lintas. Di titik-titik mana macet, di titik-titik mana itu longgar, jalurnya, kemudian termasuk memetakan jam kantor, jam sekolah, kemudian juga kendaraan-kendaraan pengangkut logistik, itu akan diatur. Sedang disusun surat edaran untuk pengaturan lalu lintasnya. Jadi sirkulasinya akan diatur supaya mengurangi titik-titik kemacetan. Yang kedua, jam kantor akan diatur, jam kantor pegawai dengan jam sekolah siswa dibedakan. Oh, akan dibedakan. Berangkatnya dan pulangnya dibedakan supaya tidak bersamaan ya. Tidak bersamaan yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Yang berikut adalah yang akan dilarang itu truk-truk pengangkut logistik itu tidak boleh beroperasi di siang hari. Hanya boleh beroperasi malam. Jam 10 malam ke atas. Jamnya ya. Kan yang bikin macet kadang-kadang itu. Mogok lah, jalannya pelan lah. Nah, itu yang mengganggu lalu lintas. Ini diatur. Ini untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, kami sedang menyiapkan program untuk membangun jalan-jalan baru yang menghubungkan antara Denpasar dengan Badung, ke Tabanan, ke Gianyar, ke Karangasem, ke Buleleng. Di Denpasar khususnya sama Badung, yang macetnya paling tinggi, dibangun sejumlah underpass. Di sejumlah persimpangan dibangun underpass. Di Badung juga dibangun underpass. Prosesnya mulai tahun ini di perubahan 2025 dibuatkan studi dan perencanaannya, desainnya. 2026 sudah mulai. Sudah mulai pelaksanaan konstruksi. Pembiayaannya sharing pemerintah provinsi
dengan 3 kabupaten kota penghasil PHR yang tinggi, Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar. 10% dari pajak hotel restorannya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ini. Nah, jadi dibagi habis. Nah, misalnya di Denpasar ada 4 underpass yang akan dibangun. Yang satu underpass tanggung jawab provinsi, satunya adalah Badung, 2-nya Denpasar. Nah, kemudian jalan lintas dari Denpasar ke Badung yang macet itu sharing pemerintah provinsi, kota Denpasar dan Badung. Kemudian yang underpass di wilayah Badung dikerjakan sendiri oleh Kabupaten Badung karena APBD-nya tinggi. Nah, ini semua dilakukan secara terprogram mulai 2026 sampai 2029. Sampai 2029. Hitungan saya itu untuk Denpasar dan Badung selesai. Tinggal saya memikirkan adalah jalur ke wilayah Purwosaki, kemudian juga jalur ke Buleleng, kemudian ke Jemberana, ke Tabanan, ke Bangli. Itu yang sedang dipikirkan. Mudah-mudahan juga bisa dijangkau dengan gotong royong pendanaan. Itu. Kemudian juga modal transportasinya. Jadi mendorong publik masyarakat menggunakan transportasi publik. Saya mengaktifkan kembali beroperasinya Transmetro Dewata yang tadinya dibiayai oleh Kementerian Perhubungan dengan anggaran 80 miliar. Sekarang kami biayai sendiri, pemerintah daerah bersama-sama, yaitu Pemprov Bali, Pemda Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar. Sharing lagi gotong royong. Gotong royong. Sampai Desember 60 miliar kami biayai, sharing berempat gotong royongan, dan selanjutnya akan terus begitu. Jadi kami mulai mempolakan menjalankan satu kebijakan program secara bergotong royong dengan provinsi, kabupaten, kota sebalik. Gitu. Jadi bisa terintegrasi dan terpadu. Lebih cepat penyelesaian masalahnya. Isunya bukan lagi isu kabupaten tapi isu Bali yang harus kita tangani sama-sama. Jadi dengan sistem gotong royong ini gotong royong, ya sharing untuk mengatasi kemacetan, mengatasi sampah, semua sampah bareng-bareng juga. Pembangunan jalan-jalan. Macet juga bareng-bareng. Semua berdampak Jadi semua untuk Bali juga kan. Semua kan untuk Bali. Tidak hanya Denpasar dan Badung yang kena, tapi kabupaten lain-lain juga kena. Gitu. Nah, terkait transportasi publik kan sempat juga diwacanakan kemarin akan pembangunan MRT atau LRT itu Pak. Betul. Sejauh ini seperti apa Pak? Masih dalam proses pematangan kerjasama dengan pihak ketiga, rencana subway system, berbasis rel. Berbasis rel Under. Itu kita berharap bahwa nanti kalau ini terrealisasi benar-benar terwujud, kemacetan di Bali bisa teratasi Pak ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kepastian mengenai pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana. Nah, Pak Gub, tadi kita sudah banyak membahas masalah sampah, masalah kemacetan yang menjadi prioritas Bapak, dan salah satunya juga yang akan menjadi prioritas terkait masalah wisatawan atau turis-turis nakal ini. Nah, ini sekarang lagi rame ini Pak. Kita harus akui bahwa banyak turis yang ke Bali, tapi yang banyak juga yang nakal tidak hanya tingkah lakunya di sehari-hari, tapi bahkan juga sudah menyentuh ke lini-lini yang lain, termasuk ke ekonomi bahkan sudah berbisnis seperti itu, berdagang kemudian ada rental juga. Nah, seperti apa Pak melihat fenomena ini sekarang dan bagaimana penanganannya terhadap masalah ini? Ini suka duka sebagai destinasi wisata utama dunia. Sukanya pariwisata Bali tumbuh. 2024 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali 6,4 juta orang. 6,4 juta. Meningkat dibandingkan tahun 2019 sebelum Covid. Sebelum Covid itu 6,2 juta. Covid anjlok. Sekarang pasca Covid pulih dan sudah bangkit melebihi pencapaian sebelum Covid 6,4. Dengan wisatawan mancanegara mencapai 6,4 juta orang, satu, ekonomi Bali tumbuh, pendapatan masyarakat meningkat, angka kemiskinan menurun, pengangguran menurun, kemudian produk-produk lokal Bali terserap oleh hotel.
60% lebih ekonomi Bali ditopang oleh pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Bali sekarang 5,5%, triwulan 1 tahun 2025 ini. 2024 itu 5,4%. Lebih tinggi dari nasional. Sekarang triwulan 1 5,5%, juga lebih tinggi dari pencapaian nasional. Dan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia itu 44%. Itu besar sekali, kontribusi pariwisata ini terhadap ekonomi Bali maupun juga terhadap devisa pariwisata ya dari devisa pariwisata Indonesianya, nasionalnya. Nah, itu sukanya. Dukanya adalah di antara wisatawan yang banyak ini, 6,4 juta ini, ada yang nakal. Nakalnya itu macam-macam. Ada yang menggunakan penginapan tidak hotel atau villa yang berizin. Jadi milik-milik pribadi, milik-milik orang asing yang disewa dengan murah. Kemudian juga kenakalan lain, menggunakan kendaraan roda 2, ngebut-ngebut di jalan, tidak pakai helm, melanggar lampu lalu lintas. Ini tidak tertib. Ditilang oleh polisi, malah polisinya dilawan. Jadi udah nggak benar ini. Jadi aparat negara dilawan oleh wisatawan. Ini udah nggak benar. Ini pelecehan. Yang lain lagi adalah dia berdagang. Dia jualan. Ada yang melatih tari, melatih yoga, melatih tenis, ada jualan roti, ada nyewain sepeda motor, macam-macam. Jadi tidak lagi berwisata, tapi dia bekerja di Bali. Nah, tidak sih terlalu banyak. Apapun juga, ini mengganggu ekonomi masyarakat Bali, mengambil kesempatan kerja orang Bali. Nah, ini harus diberantas. Karena itu saya sudah membuat tim untuk memetakan sejumlah masalah dan akan segera dibentuk tim terpadu untuk melakukan operasi penertiban. Iya, tim gabungan. Ya, pemerintah provinsi, kabupaten kota bersama dengan kepolisian dan juga keimigrasian. Banyak juga yang melanggar. Jadi semua akan ditertibkan ini. Gitu. Memang ini butuh waktu karena kita tidak mau sporadis, tapi sistem yang bekerja supaya bisa dilakukan dengan terarah dan tatanan yang baik. Gitu. Ini tentu sangat merugikan bagi Bali, Pak. Sangat merugikan. Tidak hanya warga yang mata pencariannya diambil alih, dan juga pendapatan bagi pemerintah juga. Tapi gini, orang Bali juga ada yang dapat manfaat dari situ. Karena wisatawan yang naik sepeda motor, yang punya sepeda motor, orang Bali juga, itu dia yang nyewain. Nah, ini kalau di stop dia marah. Kan sepeda motor saya jadi nggak laku untuk disewain, kan gitu jadinya. Nah, saya harus ngomong lagi sama para pelaku penyewa kendaraan ini. Gitu. Tapi ada juga yang malah bule-bule yang menyewakan motor. Ada temannya sendiri. Mulai ada yang begitu. Ini apalagi ini harus saya tindak tegas sudah. Banyak juga yang punya villa, ada kos-kosan terus disewakan ke punya villa, punya rumah, dia sewakan. Itu. Jadi ini sedang dipetakan dan akan dilakukan operasi penertiban. Ini menjadi fokus Bapak di. Ini targetnya kapan nih Pak? Biasa Bapak kan selalu punya tegas gitu kan. Jadi gini, sistemnya dulu yang dibuat. SOP. Setelah itu baru dioperasikan. Gitu. Jadi nggak bisa gerbuk, nggak bisa begitu, supaya proses, sekali bekerja dia jalan tanpa henti sampai terwujud apa yang diinginkan. Jadi tertib itu. Saya kira itu harus dilakukan dengan tindakan tegas, konsisten. Saya sudah menggariskan nggak boleh, karena di negara lain kita juga tertib. Masa dia ke sini nggak tertib? Gitu. Jadi harus equal treatment. Jadi ini juga bagian dari cita-cita kita menuju quality tourism ya Pak ya? Tidak hanya sekedar mengejar kuantitas. Jadi sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang diberlakukan,
penyelenggaraan pariwisata Bali itu berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Nah, tentu saja ini tidak bisa sehari dua hari selesai. Ini perlu waktu. Karena ketika kita memulihkan pariwisata pasca pandemi, kita meminta-minta orang untuk datang ke Bali. Ya, sampai membuat kebijakan pelonggaran untuk masuk ke Bali. Sampai kemudian juga ada skema work from Bali, kan begitu, supaya orang datang ke Bali. Nah, sekarang begitu pulih, kebanyakan ada yang nakal, yang datang, ada yang nakal ini, yang banyak ini gitu. Kalau 6,4 juta sih sebenarnya menurut kapasitas sih belum, tapi yang nakal ini yang kebablasan gitu. Ini harus ditertibkan gitu. Kalau dulu ribut karena sepi, sekarang ribut karena macet, karena ada wisatawan yang nakal. Ya, dua-duanya sih ditertibkan. Ya, itu bagian dari gebrakan Bapak nanti untuk mengatasi harus, ya. Ini menjadi masalah wisatawan nakal, karena ini juga menjadi sorotan dan keluhan masyarakat. Saya bicara dengan Pak Kapolda, Pak Kajati, para pihak yang lainnya, imigrasi, itu untuk secara bersama-sama menangani masalah ini dengan dalam tim terpadu. Siap. Nah, selain masalah sampah, kemacetan dan juga wisata nakal, Bapak juga tetap memperhatikan bagaimana SDM masyarakat Bali ya, terkait pendidikan itu ya. Baru saja Bapak meluncurkan program Satu Keluarga Satu Sarjana. Nah, ini seperti apa konsepnya Pak? Bisa dijelasin Pak? Jadi begini, di Bali kan masih ada masyarakat yang miskin, kategori miskin. Ya. Menurut data statistik 3,8%. Nah, 3,8% itu dari jumlah 4 juta penduduk Bali, 4.400.000. Kalau 10% itu adalah 440.000. Kalau 5% itu adalah 200 ribuan. Ini kira-kira kurang dari 200 ribu. Masih ada yang miskin. Nah, karena itu dalam rangka peningkatan kualitas SDM, mewujudkan SDM Bali unggul, maka saya mengambil kebijakan dengan program Satu Keluarga Satu Sarjana, diprioritaskan bagi keluarga yang miskin, yang belum punya sarjana. Karena dengan satu sarjana satu keluarga, kalau dia produktif itu sudah bisa mengatasi masalah ekonomi di keluarganya. Nah, untuk program ini saya bekerja sama dengan semua perguruan tinggi yang ada di Bali, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Saya sudah kumpulkan para rektor semua, ada 28, ya 28 rektor. Jadi saya meminta dia bergotong royong. Selalu ini kuncinya gotong royong. Jadi berapa kemampuannya dia untuk menggratiskan. Tidak ada pungutan apa-apa, kecuali wisuda. SPP nggak ada, uang gedung nggak ada, gitu. Jadi betul-betul gratis dia untuk di swasta. Kalau untuk negeri memang ada kartu Indonesia Pintar yang untuk kuliah. Itu ada kuotanya di perguruan tinggi. Itu juga untuk yang miskin bisa, asal dia lulus tes masuk. Nah, ini kita kerjasamakan dengan semua perguruan tinggi, negeri dan swasta. Kemarin sudah kumpul, dihitung, sekarang lagi dibuat mekanismenya. Jadi siapa yang akan ikut itu akan didaftarkan berdasarkan data dari dinas sosial. Akan diverifikasi lapangan, benar nggak ini miskin. Benar dari keluarga miskin, kadang-kadang kan datanya nggak benar gitu. Nah, akan dicek. Setelah dia kita tahu miskin, terdaftar dia, maka kalau dia mau masuk ke perguruan tinggi itu dia mendaftar dan tentu saja harus ikut tes seleksi ya. Begitu dia tes lulus dia, target saya di 2025 ini penerimaan mahasiswa baru tahun Agustus 2025 targetnya 3.000. Di Agustus ini sudah 3.000. 3.000 yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Jadi nanti tergantung berapa dapatnya. Nah, untuk di program Satu Keluarga Satu Sarjana ini
biaya pendidikan itu digratiskan oleh perguruan tinggi. Untuk biaya kos bulanannya, transportasinya Pemprov yang nanggung. Wow. Per mahasiswa per bulan 1.400.000 untuk Denpasar Badung. Kalau Buleleng mungkin lebih murah dia, di Karangasem lebih murah. Jadi sampai uang kosnya ditanggung, ditanggung. Per orang 1.400.000 sampai 1.200.000 sampai 1.400.000. Nah, saya kira kalau dengan begini udah sangat nolong. Nah, saya juga akan mengundang para bupati untuk sharing juga. Dia nanggung berapa? Kayak Kabupaten Gianyar, dia membiayai tahun ini 1.000. Nah, saya mengajak kabupaten lain juga ikut bergotong royong. Dia nanggung berapa? Toh juga untuk memajukan daerahnya. Sama-sama kita. Kalau itu bisa dilakukan sebali, semua sharing, katakanlah 500 per ini itu. Kita punya banyak sarjana ya. Punya banyak sarjana dalam waktu katakanlah sampai 2029 di masa periode saya ini, gitu kan? Jadi selama sejauh ini sudah mendapat dukungan atau support dari kampus-kampus ini, Pak? Sudah, kampusnya udah oke. Udah oke ya. Udah. Ada yang 25, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 100. Digratisin ya. Tapi nanti begitu wisuda, biaya wisudanya, toga apa itu Pemprov yang nanggung. Ini gebrakan dari Pak Gubernur di dunia pendidikan. Untuk mempercepat ini, tentu ini diprioritaskan untuk keluarga mampu, kurang mampu. Kemudian pendidikannya vokasi, supaya kalau bisa lulus kerja. Langsung kerja. Ada pola dengan diploma 2, ada diploma 1, itu yang kita berikan. Luar biasa Pak Gubernur. Ini terkait rencana sekolah rakyat Pak, gimana Pak yang diprogramkan oleh pemerintah? Sekolah rakyat yang diprogram oleh pemerintah, yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, menurut saya itu program yang sangat bagus. Ya, itu kan sekolah berasrama mulai dari pendidikan dasar SD, SMP, pendidikan menengah, SMA, SMK. Bali mendapat kuota 1 kabupaten. Kita udah menentukan lokasinya di Kabupaten Karangasem. Kemudian di situ ada tanah provinsi di Kecamatan Kubu. Persyaratannya itu minimum 5 hektar. Kita sudah punya lebih dari 5 hektar. Di situ kita akan bangun sekolah itu. Kan biaya pembangunannya dari APBN, dari pemerintah pusat. Kita akan bangun di situ. Dan skema pembelajarannya akan kita atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu. Kenapa dipilih di Karangasem Pak? Karena satu syarat tanahnya 5 hektar. Buat saya itu adalah Karangasem kan, Buleleng, dekat situ kan memang daerah yang perlu diberdayakan. Jadi basisnya masyarakatnya banyak di situ. Karena itu lokasinya kita pilih di situ. Itu jadi alasan Karangasem dipilih gitu. Iya. Karena memang lahannya udah ada. Lahannya sudah ada. Milik Pemprov. Dan nggak perlu pembebasan lagi. Dan tentu juga secara khusus ingin meningkatkan sumber daya manusia di Karangasem. Itu bagus. Program sekolah rakyat itu menurut saya sangat bagus. Nah, nanti tentu saja skema pelaksananya kita akan bahas dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial. Dan dinas lain yang terkait itu. Jadi pemerintah provinsi mendukung penuh ini program bagus itu. Bagus itu. Hanya saja memang nggak bisa buru-buru karena ini perlu dengan sistem yang baik, tatanan yang baik itu supaya berkelanjutan dia. Jadi sejauh ini Bali selalu mendukung program-program pemerintah pusat ya Pak ya. Ya karena bagus ya. Ya sekolah rakyat, kemudian juga nanti ada koperasi merah putih, kemudian ada makan gratis itu yang berisi ya. Nah Pak, setelah melalui periode pertama dengan tantangan COVID-19 kita masih ingat bagaimana luar biasanya waktu itu ya, ada COVID-19 hampir 2 tahun yang sangat berat bagi pemerintah Provinsi Bali. Nah kalau untuk periode kedua ini kira-kira yang menjadi tantangan bagi Bapak sebagai Gubernur Bali dalam mewujudkan visi misi Bapak apa aja Pak? Kalau untuk program sudah terinci
menjabarkan haluan pembangunan Bali 100 tahun. Semuanya sudah terinci, fundamental dan komprehensif, menyangkut sejumlah bidang prioritas yang berkaitan dengan hal-hal yang untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pembangunan infrastruktur diantaranya itu menjadi prioritas dan perlu dilakukan secara cepat, karena selain untuk mendukung transportasi lokal dan logistik, daya saing pariwisata Bali juga sangat tergantung dari kualitas infrastruktur, kapasitas infrastruktur. Kami punya keterbatasan fiskal, anggaran. Karena itulah ini salah satu kendala yang kami hadapi. Tidak bisa secara progresif melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Kami sebenarnya sangat membutuhkan dari pemerintah pusat dukungannya dari APBN. Hanya kan di 2025 ini kan ada prioritasnya bergeser. Nah, kami berharap tahun-tahun mendatang itu mendapat dukungan dari APBN. Selagi dalam situasi sekarang ini yang kita hadapi, kami sharing dengan kabupaten kota untuk pembiayaan ini supaya tetap berjalan. Hanya kan tidak bisa sekaligus jadinya, jadinya bertahap dia. Itu aja. Kalau dari sisi konsep kebijakan udah tuntas, udah detail sekali. Tinggal soal anggarannya. Program ada, anggaran nggak ada kan nggak bisa jalan dia. Itu. Apakah ini ada pengaruh dengan efisiensi itu, Pak? Efisiensi kan itu pilihan prioritas Bapak Presiden yang harus kita dukung secara bersama-sama. Jadi tentu punya tujuan penting menurut prioritas Bapak Presiden. Daerah tentu harus menyesuaikan. Gitu. Jadi tapi Bapak sudah menyiapkan strategi lain supaya program-program Bapak, gebrakan-program Bapak bisa berjalan dalam kondisi kesulitan anggaran, bagaimana program bisa berjalan. Maka polanya rubah, nggak bisa jalan sendiri, harus gotong royong sana. Itu. Jadi, kepentingan Bali adalah kepentingan bersama seluruh kabupaten kota di Bali. Jadi sistem gotong royong dan harus sharing itu ya? Harus sharing. Iya. Jadi ada pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, satu tata kelola. Jadi tidak lagi terpisah, parsial, tapi terintegrasi dan terpadu bersama-sama. Iya. Nah ini terakhir Pak, apa saja upaya yang mungkin Pak Gubernur lakukan untuk lebih dekat dengan masyarakat agar bisa meyakinkan mereka agar mereka selalu mendukung program-program Bapak dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan visi Nangunsat Kirti Loko Bali ini, Pak? Tentu saja kebijakan dan program yang dijalankan harus disampaikan kepada masyarakat. Sejauh ini medianya adalah media konvensional, mainstream, media sosial dan digital. Itu yang kami gunakan sebagai sarana untuk sosialisasi kepada masyarakat. Hanya sekarang masyarakat betul-betul sangat berharap dan menunggu, mintanya supaya saya itu turun, ke masyarakat, bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat. Memang sekarang saya lagi kerja keras untuk menuntaskan rancang bangun skema bagaimana melaksanakan program prioritas. Saya masih perlu waktu. Sejak dilantik 20 Februari, sekarang udah 3 bulan lebih. Tim percepatan pelaksanaan pembangunan sudah terbentuk, sudah di-SK-kan. Kemudian rencana kerjanya sudah dipaparkan secara bertahap. Kira-kira akhir Juli selesai semua. Tim ada 38 tim percepatan pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun ini. Jadi semua punya tugas di berbagai bidang untuk bekerja sama-sama dengan perangkat daerah di provinsi maupun kabupaten kota sebali. Sehingga dengan demikian apa yang diprogramkan sesuai visi misi dan kebijakan itu
akan berjalan semua secara maksimal. Karena itu saya bentuk dulu ini sistemnya. Nah, begitu ini selesai, dia berjalan running semua, mulai katakanlah paling lambat awal Agustus, maka saya sudah bisa selain melakukan monitoring, pemantauan, saya bisa turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat, meninjau lokasi-lokasi, jalan rusak di mana, kesulitan air masyarakatnya di mana, kemudian masalah-masalah lain di masing-masing wilayah apa itu saya akan kunjungin, sehingga itu akan bisa diprogramkan pada tahun 2026 maupun tahun berikutnya. Jadi itu akan saya lakukan. Belum bisa sekarang, supaya terkonsep dulu semua secara sistematis, tuntas, detail, running dia oleh tim, baru saya jalan. Ya itu Tribuners, seputar Tribun Bali bagi masyarakat Bali. Pak Gubernur saat ini masih fokus ya menuntaskan konsep-konsepnya dan segera nanti akan bertemu dengan masyarakat akan turun ke bawah bertemu dengan masyarakat terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, demikian Tribuners, semeton Tribun Bali. Berarti sudah podcast Tribun Bali terkait gebrakan Gubernur Bali dalam periode kedua ini. Tentu kita berharap apa yang diprogramkan, apa yang dicanangkan Pak Gubernur oleh pemerintah Provinsi Bali bisa berjalan maksimal. Perlu kita dukung bersama. Kami akhiri perbincangan hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.